Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rahmawati, NIM 4512420006, akan mempresentasikan tentang kearifan lokal suku Samin atau Samin Sikep. Substansinya mengenai pengelolaan lingkungan. Oke, langsung saja. Suku Samin adalah sekelompok orang yang mengikuti ajaran Samin Surosentiko yang muncul pada masa kolonial Belanda. Nah, jadi ajaran Samin ini digunakan untuk melawan pemerintah Belanda pada masa itu. Dan ajaran Samin ini dibawa oleh putra dari Bupati Kabupaten Blora pada masa itu, ya kurang lebih pada tahun 1829, dan ajaran ini menjamur pada tahun 1859. Masyarakat Samin sebagai salah satu kelompok etnik yang ada di Indonesia tentu memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda dengan masyarakat lainnya, karena suku Samin ini dikenal dengan kepolosan, keluguan, dan kejujurannya, serta falsafah-falsafah hidup yang lain yang bisa menopang hidup mereka. Dan tentunya luar biasa ya, karena kearifan lokal itu mereka mengambilnya benar-benar dari akar kehidupan mereka, kebiasaan mereka, dan mereka tahu ya, biasanya masyarakat lokal itu ilmu titan atau apa ya kita menyebutnya, bisa membaca alam dan yang lainnya. Eksistensi Saminisme itu menganut ajaran yang ada di suku Samin. Jadi suku Samin itu menganut ajaran yang disebut dengan Saminisme, yang tentunya masih ada di kehidupan modern saat ini ya. Dan ini umurnya lebih dari 2 abad. Faktor internal dan eksternal membuat masyarakat suku Samin tidak dapat terhindar dari perubahan, karena suku Samin itu sendiri mempertahankan ajaran-ajaran itu karena mereka sudah akrab ya dengan ajaran itu dari nenek moyang. Beberapa kearifan lokal yang masih ada hingga sekarang seperti norma ajaran yang secara sosial dapat menginspirasi dalam memperkuat keharmonisan. Nah, karena salah satu aspek yang menonjol pada ajaran Saminisme adalah paseduluran atau kekeluargaan. Misalnya dalam tujuan hidup, demen, becek, rukun, seger, dan waras. Dan norma larangan itu jengki, serai, panasten, dahpen, dan kemeren. Kayak apa ya? Iri, dengki, mengambil yang bukan haknya, dan yang lainnya. Oke, kita akan langsung ke prinsip pengelolaan nih. Nah, jadi orang Samin itu mempunyai salah satu pitutor atau apa ya namanya, slogan. Bilangnya gini, sing jenenge wong urip kuwi ora tujuane mung loro. Pisan benerke pitutor karo mbecekke lelakon, ora butuh bondo, duit kuwi lak dudu tujuan. Jadi mereka bilang uang itu bukan tujuan, dan tujuan hidup itu ada 2. Yang pertama, membenarkan perilaku, membenarkan pitutor atau seperti apa ya, pitutor itu tata krama, dan pindo becek ke lelakon, atau yang kedua adalah memperbaiki perilaku, karena mereka percaya jika perilaku mereka baik dengan sesama maupun alam sekitar, maka alam sekitar juga akan baik kepada mereka. Dan juga mereka mempunyai prinsip mengelola tanpa kekerasan, mengelola tanpa membuat orang lain kecewa, dan mengelola dengan prinsip mendidik. Karena begini, mereka itu menganggap alam itu ibu mereka, jadi mereka harus menjaganya persis seperti mereka menjaga orang tua mereka, karena ibu atau alam semesta ini sudah memberikan segalanya bagi kehidupan mereka. Nah, berbicara tentang bener ke pitutor tadi, salah satu konsep pengelolaan tadi. Nah, para sedulur sesepuh
Sikap atau sesepuh sedulur sikap ini atau masyarakat suku Samin ini mempunyai beberapa ajaran ya atau pitutur. Yang pertama adalah nilai kejujuran sebagai dasar, karena mereka percaya bahwa dengan kejujuran tidak ada perbedaan antara perkataan dan perbuatan, semuanya sinkron. Itu akan membangun fondasi kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi tidak ada yang disembunyikan dan mereka lebih percaya satu sama lain. Yang kedua adalah memelihara hati dari iri dan dengki, karena mereka percaya iri dan dengki ini adalah sumber penyakit. Penanaman nilai-nilai langsung dari orang tua kepada anak. Nah ini lebih ke pendidikannya, karena sebagian masyarakat masih tidak mempercayakan pendidikannya pada pendidikan formal seperti kita, seperti SD, SMP, tapi beberapa persen masyarakat di sana sudah menyekolahkan anaknya sampai SD karena agar bisa membaca dan menulis. Dan mereka bilang itu pendidikan itu hanya tentang mengelola rumah, mengelola sawah dan yang lain. Yang keempat, berpegang pada kearifan lokal. Nah, karena kearifan lokal yang mereka miliki itu yang menjaga mereka dari segala mara bahaya. Proses internalisasi nilai tanpa batas waktu, jadi terus menerus tidak ada batasan waktu. Proses internalisasi nilai melalui contoh dan praktik nyata. Mereka mengajarkan sesuatu itu langsung pada praktiknya. Konsistensi individu yang menyampaikan nilai. Nah, karena mereka ini percaya pada botoh atau guru yang mengajarkan, hanya satu guru atau botoh ya, yang mengajarkan nilai-nilai pitutor ini. Pentingnya kepemimpinan. Nah, walaupun mereka itu tidak bisa berkolaborasi dengan negara, karena ya salah satu penyebabnya itu dulu pada saat kolonial Belanda, karena jika mereka membayar pajak kepada pemerintah, maka mereka akan itu artinya mereka akan membayar pajak kepada Belanda, dan itu sangat merugikan mereka karena mereka itu dilanda kemiskinan. Nah, sampai saat ini maka Belanda itu mereka anggap Belanda itu replace dengan pemerintah yang sekarang. Walaupun seperti itu, tapi partisipasi kepada negara seperti pemilihan umum tetap mereka laksanakan. Oke, langsung saja ya yang nilai-nilainya ya. Nilai yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik. Kesetaraan gender dalam kewajiban mendidik anak, nilai menepati janji, pengalasan melekat oleh hati nurani, sederhana dalam hidup, tidak menikmati yang bukan menjadi haknya, nilai kemandirian, mengutamakan kepentingan orang banyak, peduli pada lingkungan hidup, peduli pada masa depan generasi yang akan datang. Nah, jika dilihat dari awal sampai akhir pitutor-pitutor Jawa, pitutor-pitutor suku Samin ini ada hubungannya dengan SDGs atau Sustainable Development Goals ya, yang di sini ada kesetaraan gender, peduli pada lingkungan, peduli pada generasi yang akan datang, dan it's incredible. Maksudnya mereka mempunyai pemikiran seperti itu sejak dahulu kala sebelum ditentukannya SDGs ini. Dan itu merupakan pitutur yang luar biasa ya jika diterapkan dengan baik. Nah, selanjutnya adalah analisis sosiokultural berdasarkan kasus yang dihadapi. Jadi, sebelum beberapa tahun yang lalu, dari 2001 ya, saya menonton film itu, ada sengketa lahan di suku Kendeng, pegunungan Kendeng Utara ya, yang itu merupakan sumber mata air yang sangat vital bagi masyarakat di daerah situ.
itu akan didirikan sebuah pabrik, dan akhirnya didirikan sebuah pabrik semen Gresik ya sekarang. Dan sebelumnya itu mereka melawan karena mereka itu menganalisis bencana itu kan pasti terjadi, dan bencana itu mereka golongkan menjadi dua, bencana yang diakibatkan oleh alam dan bencana yang disebabkan bukan alam atau bencana sosial yang disebabkan oleh manusia. Nah, bencana sosial ini mereka menganggap bahwa memiliki dampak yang lebih besar daripada bencana yang disebabkan oleh alam itu sendiri, karena mereka pandai menganalisis ya, bencana sosial ini yang disebabkan oleh manusia ini mempunyai dampak yang lebih panjang. Nah, bayangkan saja jika di situ Kendeng Utara itu merupakan daerah vital atau sumber mata air utama bagi masyarakat tersebut, didirikan pabrik semen yang nantinya akan merusak sumber mata air tersebut dan berdampak pada kehidupan di masyarakat Samin tersebut. Karena menurut salah satu pengakuan ibu-ibu di situ, kebutuhan mereka itu, misalnya kebutuhan 1 bulan pada satu keluarga itu menghabiskan rata-rata uang 1.200.000, tapi 80% dari total keseluruhan biaya hidup mereka itu ditutup atau diselamatkan oleh sumber mata air yang mereka dapatkan secara gratis. Dan menurut pengakuan kita sudah tahu ya, bahwa mereka sangat-sangat menjaga alam, bahkan mereka memperjuangkan hak hukum mereka, yaitu Long March dari Pati ya. Nah, oh ya, ini pendirian pabrik ini di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Nah, jadi mereka Long March dari Pati menuju Jakarta ke Mahkamah Agung untuk memerdekakan haknya, dan hasilnya saya belum baca keseluruhan. Nah, yang selanjutnya adalah pemaknaan kearifan lokal dalam konteks lingkungan. Yang pertama, aspek transendental atau unsur kerohanian. Itu karena di pegunungan yang akan didirikan pabrik semen Gresik itu ada sebuah situs-situs, karena mereka masih kuat dalam mempercayai ajaran Saminisme ini, yang salah satunya itu kebudayaan ya. Situs-situs kebudayaan ini yang terdapat di Pegunungan Kendang. Mereka percaya bahwa jika ada distorsi atau gangguan-gangguan atau segala bentuk ancaman yang bisa mengancam situs-situs kebudayaan tersebut, maka pemilik situs itu akan membalas dendam atau memberikan imbalan yang setimpal bagi ancaman yang telah diberikan, atau distorsi gangguan-gangguan seperti merusak alamnya itu bisa diberikan imbalan, dan imbalannya bisa berupa bencana atau yang lainnya. Itu menurut yang saya baca. Yang selanjutnya adalah aspek empirik atau unsur pengetahuan. Di pemandangan yang dulu cukup lebat dengan pohon jati ini bermukim sebagian besar penduduk Kecamatan Sukolilo atau yang menganut ajaran Samin ini. Selain digunakan untuk tempat tinggal, warga pegunungan ini juga memberikan beberapa manfaat lain bagi warga yang hidup di sekitarnya. Pertama, sumber air yang tadi ya. Kedua, watu payung atau menjaga kelestarian kendang. Pegunungan ini juga menjadi lahan pekerjaan bagi ribuan peladang. Nah, otomatis jika didirikan pabrik di kawasan tersebut, maka yang terjadi adalah pertama, sumber air
bisa terancam keberadaannya, dan mereka karena sumber air ini mengairi 15.873,9 hektar lahan pertanian, maka 15.873,9 hektar lahan pertanian ini akan terancam kekeringan jika sumber air itu mengalami kerusakan. Yang kedua, Watu Payung atau yang ada situs-situs kebudayaan tersebut menjaga kelestarian kendang karena mereka masih percaya sekali ya adatnya yang menjaga kelestarian kendang. Jika didirikan pabrik tersebut, besar kemungkinan situs tersebut akan rusak dan mereka percaya kelestariannya tidak seimbang. Yang ketiga, pegunungan ini juga menjadi lahan pekerjaan dan masyarakat yang bekerja pada lahan tersebut akan kehilangan pekerjaan. Nah, gerakan aksi tolak yang didasarkan pada prinsip mengelola tanpa ada kekerasan, mengelola tanpa membuat orang lain kecewa, dan mengelola dengan prinsip mendidik ini mempengaruhi strategi yang akan digunakan dalam gerakan. Jadi mereka menggunakan komunikasi seperti yang saya bilang di awal tadi. Mereka long march dari Pati menuju Jakarta di Mahkamah Agung untuk memperjuangkan haknya. Dengan berdasarkan pada kearifan lokal yang mereka miliki atau pitutor-pitutor yang saya sebutkan ada di 19 tadi merupakan dasar mereka menolak pendirian pabrik ini, karena mereka juga percaya mereka itu menganggap alam semesta sebagai ibu mereka. Mereka beranggapan bahwa mereka harus sangat menjaga itu gitu. Dengan berdasarkan pada kearifan lokal yang mereka miliki serta berdasarkan pada budaya Jawa yang menekankan pada keselarasan dan keserasian yang teraplikasi melalui hidup rukun dan hormat, maka getok tular menjadi salah satu strategi komunikasi yang digunakan dalam gerakan ini. Getok tular ini merupakan strategi komunikasi untuk menyampaikan pesan secara berantai. Nah, seperti yang saya singgung awal tadi, ada dua perspektif kebencanaan. Nah, ini berhubungan dengan kearifan lokal dalam mitigasi ya atau kebencanaan. Jadi ada dua perspektif kebencanaan oleh Sturu Sikep di Sukolilo Pati ini, yakni perspektif bencana alam dan perspektif bencana manusia atau sosial. Untuk bencana alam menurut Sturu Sikep bukan hanya terjadi karena peristiwa alam, namun paling berbahaya yakni bencana alam yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan dan eksploitasi sumber daya alam. Nah, karena pendirian pabrik semen ini mengalihfungsikan ya yang sebagian besar itu hutan jati, mereka alihfungsikan menjadi pemukiman pabrik ya, pendirian pabrik dan itu bisa dan mengeksploitasi yang bahan baku semen yang ada di situ. Karena itu termasuk penambangan ya. Jadi alih fungsi lahan dan eksploitasi sumber daya alam atau penambangan karena akan merugikan. Ditambah lagi kebijakan pemerintah yang tidak mendukung kelestarian lingkungan, misalnya mengeluarkan izin baru untuk tambang lingkungan alam yang telah rusak tidak bisa digunakan dan dimanfaatkan lagi demi kesejahteraan generasi berikutnya. Nah, ini tentu saja bertentangan ya dari 19 pitutor yang telah kita bahas tadi. Oke, sekian saja ya mungkin penjelasan dari saya. Mungkin masih ada satu slide lagi ternyata. Yang kedua adalah bencana manusia atau sosial, adalah ketika manusia berhenti survive atau berhenti bertahan di alam hidup mereka dan tidak mau membenarkan ucapan dan perbuatan serta ngapusi sakpodone atau membodohi sesamanya. Munculnya pabrik semen di wilayah pegunungan Kendeng merusak ekosistem karst. Nah, karena itu pegunungan karst ya, di pegunungan Kendeng itu pegunungan karst yang ya luar biasa sumber daya alamnya. Tidak pernah ada sosialisasi ke masyarakat di sekitar pegunungan Kendeng Utara ini. Hal ini merupakan bentuk ngapusi sakpodone atau membodohi dan membohongi sesama manusia.
Oke, sekian ya mungkin penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya hanya mengambil poin-poinnya saja. Mungkin ada yang miss ya, ada yang hilang. Bisa komen di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.